Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan daring akuntansi bersama saya, Nilam Kemala Odang. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai membahas langkah-langkah dalam siklus akuntansi usaha jasa. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu capaian pembelajaran pertemuan kita kali ini. Jadi, setelah mempelajari ini, teman-teman diharapkan dapat mengklasifikasikan akun dan penempatannya pada sisi debit dan kredit, serta mendemonstrasikan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu transaksi dan jurnal umum. Oke, ready? Let's go! Pembahasan pertama dalam kuliah daring ini akan saya mulai dengan pengertian siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah aktivitas pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik dalam satu periode akuntansi. Jadi, apapun jenis usahanya harus tetap menerapkan siklus akuntansi ini untuk pencatatan transaksinya. Siklus akuntansi ini memiliki 11 tahapan. Yang pertama, transaksi. Ya, kalau nggak ada transaksi ngapain dicatat, ya kan? Semua transaksi yang bersifat ekonomik harus dicatat di jurnal umum yang merupakan tahapan kedua. Tahapan ketiga, kita posting ke buku besar semua akun yang muncul di jurnal umum. Jadi, setiap transaksi yang dicatat di jurnal tadi dikelompokkan per akun supaya kita tahu berapa sih saldo tiap akunnya. Oh ya, jangan anggap buku besar ini buku yang besar banget. Bukan, itu istilahnya aja karena buku besar ini memuat semua transaksi per akun. Kalau bahasa Inggrisnya buku besar dalam akuntansi itu ledger, bukan big book. Yang keempat, neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini isinya semacam ringkasan dari buku besar tadi. Jadi, kita kelompokkan akun-akun tadi berdasarkan aset, kewajiban, atau ekuitas beserta saldonya. Yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal ini dibuat untuk transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan di akhir periode. Yang keenam, kertas kerja. Nah, ini kertas kerja ini sangat membantu kita untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, di kertas kerja ini isinya ada neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Yang ketujuh, angka-angka di kolom laporan keuangan di kertas kerja tadi tinggal kita pindahkan ke laporan keuangan yang dibutuhkan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup fungsinya untuk menutup akun-akun yang terbuka di laporan laba rugi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Yang kesembilan, penutupan buku besar. Tujuannya untuk menutup akun-akun yang terbuka di periode ini agar di awal periode kita bisa buka akun lagi tanpa takut ada kesalahan. Yang ke-10, kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Prosesnya sama dengan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian tadi. Cuma, angkanya aja yang berubah karena sudah ada penyesuaian dan penutupan akun. Yang terakhir adalah membuat jurnal balik. Namun, tahapan ke-11 ini adalah tahapan opsional. Artinya, boleh dilakukan, boleh tidak. Bingung? Tenang, kita bahas satu persatu. Nggak semuanya di pertemuan ini kok. Semangat! Kita bahas tahap pertama dulu ya, yaitu transaksi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, setiap transaksi mempengaruhi dua atau lebih akun agar tetap membuat persamaan dasar akuntansi seimbang atau balance. Pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit sekurang-kurangnya satu akun dan mengkredit sekurang-kurangnya satu akun. Syarat mutlaknya akun-akun tersebut adalah debit sama dengan kredit. Oh ya, debit selalu berada di sebelah kiri, sedangkan kredit selalu berada di sebelah kanan. Biasanya, untuk membentuk logika kita dengan debit kredit, kita pakai T account atau akun T. Disebut akun T karena topi sebelah kiri si T hanya debit, sedangkan sebelah kanan punyanya kredit. Di atas topinya huruf T disisipkan nama akun, misalnya kas, piutang, hutang, modal, dan lain-lain. Akun T ini ibaratnya sebagai sele-sele dalam mencatat kenaikan
atau penurunan secara spesifik pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Untuk ilustrasinya saya berikan nanti ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kapan sih suatu akun dicatat di debit atau di kredit? Pada ingat kan persamaan dasar akuntansi? Ya, aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, karena aset di sebelah kiri, maka debit itu punya si aset, sedangkan kredit punya si kewajiban dan ekuitas. Dengan pemahaman seperti itu, akan sangat mudah membangun pemahaman kalian bahwa setiap akun yang merupakan bagian dari aset jika bertambah akan berada di debit, sedangkan setiap akun yang merupakan bagian dari kewajiban dan ekuitas, kecuali prive dan biaya jika berkurang akan berada di debit. Loh, kok prive dan biaya dikecualikan? Yuk diingat lagi pertemuan minggu lalu. Ingat kan kalau prive dan biaya sifatnya mengurangi ekuitas. Nah, itulah mengapa akun-akun tersebut memiliki perlakuan yang berbeda. Sekarang kita masuk ke kredit ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kewajiban dan ekuitas berada di sebelah kanan. Maka kredit itu punya dia. Jadi, setiap akun yang merupakan bagian dari aset, jika berkurang akan berada di kredit. Sedangkan setiap akun yang merupakan bagian dari kewajiban dan ekuitas, kecuali prive dan biaya, jika bertambah akan berada di kredit. Nah, berikut ini ilustrasi saldo normal setiap akun yang ada di bagian debit. Pertama, aset. Aset kalau bertambah akan berada di sebelah debit dan akan meningkatkan nilai asetnya. Sedangkan jika berkurang akan berada di sebelah kredit dan akan mengurangi nilai asetnya. Begitu juga dengan biaya dan prive, sifatnya sama dengan aset tadi. Nah, ini saldo normal debit. Maksudnya, saldo normal seperti aset itu seharusnya berada di debit. Jadi, setiap kenaikan atau penurunan nilai aset seharusnya balance atau saldonya berada di sebelah debit. Jika aset terus-terusan berkurang dan jumlah kreditnya lebih besar dari jumlah debit, maka saldo atau balance-nya berada di sebelah kanan alias kredit. Walaupun secara matematika, contoh di sini menghasilkan nilai minus, di konsep debit dan kredit kita tidak mengenal nilai minus. Pokoknya, kalau dia minus, berarti dia berada di kebalikan saldo normalnya. Misalnya, saldo normal aset ada di debit. Jika saldonya minus, berarti saldo atau balance-nya berada di kredit. Nah, ini ilustrasi saldo normal di kredit. Pertama, kewajiban. Kewajiban jika bertambah akan berada di sebelah kredit, sedangkan jika berkurang akan berada di sebelah debit. Begitu juga dengan modal dan pendapatan. Sifatnya sama dengan kewajiban tadi. Nah, ini saldo normal kredit. Maksudnya, saldo normal seperti kewajiban itu seharusnya berada di kredit. Jadi, setiap kenaikan atau penurunan nilai kewajiban seharusnya balance atau saldonya berada di sebelah kredit. Sebagai contoh untuk kebalikannya, jika kewajiban terus-menerus berkurang dan jumlah debitnya lebih besar dari jumlah kredit, maka saldo atau balance-nya berada di sebelah kiri alias debit. Ini merupakan ringkasan dari aturan debit dan kredit. Ingat-ingat lagi deh pertemuan minggu lalu. Kalau lupa, tonton lagi deh videonya. Kenapa? Konsep debit dan kredit ini berkaitan erat dengan persamaan dasar akuntansi yang kita bahas minggu lalu. Kalau kalian hafal dan paham dengan persamaan dasar akuntansi, maka akan sangat mudah bagi kalian nantinya untuk menentukan debit kreditnya suatu transaksi. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya saya ambil dari pertemuan minggu lalu, yaitu Agri Solutions. Untuk transaksi tersebut, kas berada di posisi debit sebesar 15.000 dan modal kris sebesar 15.000 berada di kredit. Format seperti itu namanya ayat jurnal. Dan bagian kredit selalu menjorok ke dalam seperti awal paragraf. Oh ya, cara baca format ini adalah kas pada modal kris sebesar 15.000. Balik lagi ke transaksinya. Maka kas Agri Solutions meningkat menjadi 15.000. Karena meningkatkan nilai aset, maka 15.000 itu berada di debit.
Dan modal kris di AgriSolutions juga meningkat menjadi 15.000. Karena meningkatkan nilai modal, maka 15.000 itu berada di sisi kredit. Ingat ya, setiap transaksi itu mempengaruhi sekurang-kurangnya satu akun di debit dan satu akun di kredit. Tujuannya untuk memperoleh saldo yang balance. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Ayat jurnalnya peralatan pada kas sebesar 7.000. Untuk transaksi tersebut, maka akun peralatan bertambah 7.000 karena meningkatkan nilai peralatan yang merupakan bagian dari aset, dan akun kas di AgriSolutions juga berkurang sebesar 7.000 karena pembelian peralatan tadi dilakukan secara tunai. Maka 7.000 itu berada di sebelah kredit. Contoh ketiga. Ayat jurnalnya perlengkapan pada hutang usaha sebesar 1.600. Untuk transaksi itu, karena kita beli perlengkapan secara kredit atau berhutang, maka perlengkapan akan naik sebesar 1.600 karena perlengkapan merupakan bagian dari aset. Dan hutang usaha bertambah sebesar 1.600 karena pembelian perlengkapan secara kredit atau berhutang, maka 1.600 itu berada di sebelah kredit atau meningkatkan nilai hutang usaha. Contoh keempat, ayat jurnalnya kas pada pendapatan sebesar 1.200. Untuk transaksi tersebut, karena kita memperoleh kas dari pendapatan usaha, maka kas kita bertambah sebesar 1.200 sehingga berada di debit. Dan pendapatan bertambah sebesar 1.200 maka berada di kredit. Contoh kelima, ayat jurnalnya biaya iklan pada hutang usaha sebesar 250. Untuk transaksi tersebut, karena ada biaya iklan, maka biaya bertambah sebesar 250. Biaya bertambah berada di debit. Ingat, saldo normal biaya ada di sebelah debit. Nah, karena kita bayar secara hutang atau kredit, maka hutang usaha bertambah 250. Contoh keenam. Ayat jurnalnya kas sebesar 1.500 dan piutang sebesar 2.000 pada pendapatan sebesar 3.500. Nah, transaksi ini melibatkan dua akun aset, yaitu kas dan piutang. Maka di bagian debit ada dua yang muncul, yaitu kas dan piutang, sedangkan di kreditnya 3.500. Kenapa AgriSolutions memperoleh pendapatan 3.500 tapi pelanggannya memilih untuk membayar secara tunai dan berhutang? Ingat kan, kalau pelanggan berhutang, bagi AgriSolutions itu adalah piutang. Nah, pada transaksi ini, kas akan bertambah 1.500 dan akan meningkatkan nilai aset, maka berada di debit. Begitu pula dengan piutang usaha. Piutang usaha bertambah sebesar 2.000 dan akan meningkatkan nilai aset, maka piutang usaha sebesar 2.000 akan berada di debit pula. Sedangkan karena AgriSolutions mendapatkan uang dari hasil usahanya, maka meningkatkan pendapatan sebesar 3.500. Pendapatan meningkat akan berada di kredit. Gimana? Gampang kan konsep debit dan kredit? Berikutnya kita masuk ke jurnal umum. Jadi, pada jurnal umum, transaksi dicatat sesuai dengan urutan kronologisnya. Manfaat dari proses pencatatan adalah untuk mengungkapkan efek dari suatu transaksi, memberikan catatan kronologis dari suatu transaksi, dan mencegah terjadinya kesalahan. Format tabel jurnal umum terdiri dari 5 kolom, yaitu tanggal yang berisikan tanggal transaksi itu terjadi, keterangan berisikan nama akun yang akan dijurnal atau ayat jurnal yang sudah kita buat sebelumnya. Ref merupakan singkatan dari referensi. Ref berisikan kode akun tapi boleh tidak diisikan. Debit dan kredit berisikan saldo akun-akun terkait. Dan di atas tabel ada nomor halaman. Di sana tertulis halaman 1. Artinya jurnal umum ini dibuat di halaman pertama di kertas tempat kamu membuat jurnal umum.
Jadi, kalau sudah berada di halaman kedua, maka yang di atas tabel itu adalah halaman 2. Nah, untuk transaksi AgriSolutions tadi, seperti inilah tampilan jurnal umumnya. Ini untuk halaman pertama, karena slide-nya nggak cukup dan ingin mencontohkan pembuatan halaman kedua kepada teman-teman semua. Oke, next ya. Ini untuk halaman kedua. Lihat di atas tabel sebelah kanan ada halaman 2. Tandanya jurnal ini dibuat di halaman kedua. Nah, setelah semua transaksi di jurnal, maka kita totalkan bagian debit dan kreditnya. Harusnya sama karena prinsipnya debit sama dengan kredit. Wow, akhirnya pembahasan kita selesai. Sampai di sini dulu pertemuan kita di kuliah daring kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe ya. Bye.